Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada video ini. Saya Haryanto, dan saya akan membahas soal uji kompetensi atau uji KEM siswa kelas 13 jurusan Teknik Otomasi Industri pada halaman 2. Apa isi dari halaman 2? Di sini kita akan berhadapan dengan flowchart ya dari alat pemilah benda atau konveyor tersebut yang memilah benda logam maupun logam. Nah, sebelum saya bahas seluruh diagram yang ada pada soal halaman 2, saya akan bahas sedikit diagram atau chart atau simbol yang akan kita gunakan. Apa itu flowchart? Kita bisa artikan flowchart itu dengan diagram alir atau cara kerja. Maksudnya adalah bagaimana sebuah alat bekerja. Nantinya flowchart ini kita aplikasikan dalam pemrograman PLC. Jadi, kita memprogram PLC ini sesuai dengan flowchart sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pada flowchart di soal uji KOM ini kita menggunakan beberapa simbol, diantaranya tanda anak panah baik ke samping, ke bawah maupun kembali. Kemudian ada persegi panjang melengkung ya. Seperti ini, sedikit melengkung ya. Nah, kemudian ada persegi panjang. Lalu yang terakhir adalah simbol belah ketupat. Nah, simbol anak panah ini bisa seperti ini atau kembali. Nah, simbol anak panah digunakan untuk menunjukkan arah kerja atau aliran flow ya dari suatu chart. Nah, sedangkan bentuk persegi panjang dengan sudut melengkung seperti ini adalah terminator. Terminator biasanya digunakan untuk start atau mulai, lalu stop atau berhenti atau halt, lalu end atau akhir. Kemudian diagram persegi panjang seperti ini biasanya digunakan untuk proses. Nah, proses biasanya berisi instruksi atau perintah ya yang harus dijalankan. Misalnya jalankan motor 1 atau lampu 1 off, lampu 2 on, lampu 3 off, motor 1 on, dan lain-lain ya. Oke. Simbol belah ketupat adalah keputusan. Apa maksudnya? Jika Anda dihadapkan kepada dua pilihan, nah misalnya seperti ini, maka Anda harus memutuskan untuk memilih salah satunya, baik ini maupun ini. Atau anggaplah simbol ini sebagai if atau jika. Misalnya, jika tombol ini ditekan, maka kalau ditekan satu ya atau ya gitu ditekan, maka terjadi A. Kalau tidak ditekan, maka terjadi B. Itu contohnya. Masih banyak lagi simbol flowchart yang belum saya bahas. Saya hanya membahas dasar-dasar simbol yang dipakai di soal. Baiklah, mari kita analisis flowchart soal uji KOM ini. Nah, saya akan tampilkan denah konveyornya untuk perbandingan dengan flowchart dan tentunya juga flowchartnya. Nah, sebenarnya flowchart ini sudah diberi dengan komentar ya.
Namun, pembahasan kali ini hanya sebagai memperjelas komentar saja. Ya. Oke. Kita mulai dari awal. Ini adalah mulai. Yang pertama adalah mulai. Artinya MCB di-on-kan. MCB aktif semua. PLC dalam keadaan aktif dan siap dioperasikan. Setelah mulai, lihat tanda panahnya ini mau kemana, ya. Setelah mulai, ini adalah keadaan awal, ya, sebelum dioperasikan. Motor 1, motor 2, valve 1, valve 2 itu mati. Jadi ini artinya ini konveyor 1 2 mati, silinder 1 2 nya juga mati. Nah, sedangkan lampu standby itu nyala, ya. Oke. Selanjutnya, jika ini ya, anggap ini jika ya. Jika PB1 ditekan atau tombol start ya. Jika ditekan maka apa yang terjadi? Maka ya, kalau ya ditekan, maka yang terjadi adalah ini. Kalau tidak ditekan, maka tetap standby di sini. Oke ya. Jadi clear ya. Lampu hijau nyala dan prosesnya on. Lanjut. Jika ini ya, jika lagi ya, ingat ini bisa dianggap sebagai jika. Jika sensor 1 on, ini sensor 1, maka di sini ya, sensor 1 on. Nah, maka maksudnya apa sensor 1 on itu? Sensor 1 on maksudnya sensor 1 mendeteksi benda yang ada di tempat perkumpulan barang yang belum dipilah. Ya. Jika sensor 1 on atau mendeteksi benda, apa yang terjadi? Maka motor 1, motor 2 on. Yang ini ya, motor 1, motor 2 on. Jadi konveyornya semuanya jalan. Ya. Kemudian delay 5 detik. Timer ya. Delay itu artinya bisa diaplikasikan dengan timer. Nah, timer ini berjalan selama 5 detik. Lalu ya, jadi setelah ini aktif 5 detik kemudian, maka yang akan terjadi adalah apa? Valve 1 on. Maksudnya ini nih. Nah, valve 1 on artinya silinder 1 yang ini nih ya. Silinder 1. Nah, silinder 1 ini maju, mendorong benda, kemudian mundur lagi. Jadi valve 1 on itu maksudnya maju, kemudian mundur lagi. Oke. Jadi bendanya sudah di konveyor. Nah, konveyornya bergerak maju ya. Maju ke sini ya, ada anak-anak tanda panahnya. Yang ini tanda panahnya ke sini. Oke. Lalu apa selanjutnya? Yang di sini. Nah. Oke. Yang di sini adalah apakah sensor 2 on? Jika sensor 2 on, sensor 2 itu sensor induktif, sensor logam ya. Nah, lalu di flowchartnya juga apakah jika sensor 2 on, kemudian sensor 3 on ya. Jadi ya, sensor 2 dan sensor 3 on, maka valve 2 on. Jika sensor 2 mendeteksi benda logam, maka pada sensor 3 ini, jika bendanya sudah mencapai sensor 3, maka silindernya akan mendorong benda sampai box logam. Ini box logam ya. Jadi sensor 2 menyimpan ingatan bahwa itu adalah benda logam. Oh, kalau benda logam, maka kalau sudah sampai sensor 3,
perintahkan silindernya untuk mendorong ke box logam gitu ya. Jadi valve 2 on itu maksudnya silinder 2 maju dan kemudian mundur lagi. Setelah valve 2 on, apa yang terjadi? Kembali ke program awal. Oke. Nah, bagaimana kalau sensor 2 tidak mendeteksi logam? Ini kan sensor 2 logam kan, sensor mendeteksi logam. Nah, bagaimana kalau sensor 2 itu tidak mendeteksi logam? Artinya bendanya itu benda non logam. Maka tetap lanjut. Ya, bendanya tetap lanjut, dibiarkan lanjut. Sensor 3 tidak mendeteksi, maksudnya tidak memerintahkan silinder 2 mendorong ya. Jadi benda itu masuk ke sini, maksudnya tetap lanjut berjalan. Nah, kemudian ini ada flowchart lagi. Setelah apakah sensor 2 on? Tidak. Kalau tidak mendeteksi, apakah sensor 4 on? Jika iya, maka counter dimulai. Jadi sensor 4 ini digunakan untuk menghitung benda non logam. Oke. Setelah benda lewat sini kan masuknya ke conveyor 2. Nah, dari conveyor 2 ini benda non logam ini masuk ke dalam box 2. Dan begitu ya. Lalu start counter ya. Ingat ya, tadi baru sampai sini ya. Nah, lalu apakah counternya sudah mencapai 4? Nah, berarti di setting counternya 4 benda ya. Tidak. Kalau misalnya tidak, maka program kembali ke atas ya. Nah, kalau sudah mencapai 4, kalau misalnya sensor 4 itu sudah menghitung 4 benda, maka yang terjadi adalah timer ya, selama 4 detik. Jadi udah di box non logam ini ya, box non logam sudah ada 4 benda. Nah, sudah mencapai 4 benda, kemudian ini ada delay 4 detik, lalu setelah itu motor 1 dan motor 2 off. Jadi konveyornya semuanya mati. Lalu lampu hijau juga mati. Kemudian lampu merah dan lampu buzzernya dan buzzernya on. Oke. Nah, setelah itu delay lagi 5 detik, ada timer. Nah, jadi aktifnya lampu merah dan buzzer itu selama 5 detik. Kemudian mati ya, setelah 5 detik mati. Nah, ini nih yang terakhir, kan sudah 4 benda tuh. Isi dari box non logamnya. Nah, boxnya udah dicabut tuh. Boxnya diambil. Kemudian ditempel lagi ke limit switch. Nah, maksudnya limit switch 1 on itu, jadi boxnya digeser kan. Boxnya karena udah penuh ya, isinya sudah ada 4 ya. Nah, ganti dengan box yang kosong. Nah, box yang kosong ini ditempelkan lagi ke dalam limit switch. Jadi limit switch 1 on lagi. Jadi limit switch 1 ini berfungsi sebagai mereset counter dan mereset juga program. Oke ya. Nah, kalau limit switch 1 on, maka yang terjadi adalah kembali lagi ke program awal ya.
motor 1 dan motor 2 on, dan seterusnya. Jika tombol stop ditekan, maka yang terjadi adalah mesin berhenti. Emergency digunakan kalau ada keadaan darurat, ya. Nah, di soal sendiri ada komentar nih, ada MCB on, conveyor, PB1, sistem ready, dan seterusnya. Silakan dibaca kembali, dipahami, dan dianalisis. Oke ya. Nah, ini juga ada keterangan di sini, limit switch harus dalam kondisi on saat akan kembali beroperasi. Baik. Nah, sampai situ saja dulu pembahasan kali ini ya. Nah, setelah Anda memahami flowchart, coba Anda bikin programnya, program ladder PLC-nya, ya kan? Oke. Sekian pembahasan soal uji halaman 2 ini. Untuk pembahasan soal halaman selanjutnya, silakan simak di video selanjutnya. Video pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu teman-teman semua untuk mempelajari soal uji kom. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.